Selanjutnya pemirsa, jika Anda mencari destinasi wisata yang memadukan kuliner, budaya, dan spot foto menarik dalam satu kawasan, Pancoran Peak bisa menjadi pilihan. Berlokasi di Golf Island Peak 1, Jakarta Utara. Kawasan itu menawarkan nuansa pecinan modern yang kaya akan cita rasa dan nilai budaya. Kalau lagi cari tempat hangout yang bikin perut senang sekaligus mata dimanjakan, Pancoran Peak bisa jadi destinasi yang wajib masuk daftar. Berlokasi di Golf Island Peak 1 Jakarta Utara, kawasan ini mengajak pengunjung merasakan suasana pecinan modern yang terinspirasi dari Glodok. Deretan lampion merah, bangunan bergaya Tiongkok klasik, mural Instagramable, hingga lebih dari 80 pilihan kuliner halal dan non-halal siap memanjakan setiap langkah Anda. Ni hao, tachahao. Kembali lagi bareng reporter paling ganteng, paling kece di Berita Satu. Siapa lagi kalau bukan aku? Yes. Di segmen Speak kali ini saya bakalan ngajakin Anda pemirsa untuk main jauh. Tebak di mana? China, Beijing, Guangzhou, Tiongkok, Taipei, apalah itu disebutin semuanya. Salah semua. Saya lagi ada di kawasan Pancoran Pantai Indah Kapuk. Jauh kalau misalnya kalian OTW-nya dari Cina. Jalan-jalan ke Pantai Indah Kapuk, cakep. Saya nggak tahu mau ngelanjutin, ini kebanyakan improve openingnya. Langsung aja kita explore Pancoran Peak 2. Let's go! Pemirsa, di samping kanan saya ini ada patung Dewi Kwan Im. Dalam tradisi Buddhisme, Dewi Kwan Im ini dikenal sebagai Dewi yang welas asih, menyelamatkan manusia dari penderitaan dan kesengsaraan. Di samping kanan saya ini sudah ada dupa yang ditancapkan oleh para pengunjung atau jamaat yang mungkin sekalian kulineran, sekalian jalan-jalan, tapi bisa beribadah juga di sini karena di samping kanan kiri saya ini disediakan dupa untuk ditancapkan. Itu adalah potret toleransi yang saya rasakan di sini. Selain kulineran, kita juga bisa merasakan hangatnya keberagaman di negara kita. Wow. Patung Dewi Kwan Im di Pancoran Peak terletak tepat di bagian depan bangunan pagoda ikonik. Patung berwarna putih mencolok ini berdiri anggun di atas kolam kecil yang dipenuhi ikan koi dan dekorasi pohon bonsai, menjadikannya salah satu pusat perhatian utama dan spot foto paling populer bagi para pengunjung. Pemirsa, kita dapat kesempatan untuk naik ke atas pagodanya langsung. Karena nggak semua pengunjung ini dapat mengakses wilayah pagoda dan hanya yang berkepentingan dan bersurat dan official dari pihak Pancoran Peak 2 ini. Dan saya berkesempatan untuk naik karena kalian nggak bisa nih. Saya bakalan ajak langsung kalian untuk ngintip ada apa sih di dalam sini. Wede, ada alat dari film Ip Man. Ini biasa gua tonton di film Ip Man. Kita buktikan kalau Teguh ini lelaki perkasa. Iya. Pemuda ini berinkarnasi menyamar menjadi reporter di stasiun televisi. Namun sesungguhnya ia telah belajar kungfu di Jalan Padang Manggarai. Wah, ada foto booth. Mari kita mengabadikan foto di depan pagoda. Ini harganya 50.000 dan bisa non tunai ya guys. Oke, kita mulai foto, pilih angle. Aduh gantengnya.
Lucu banget pemirsa. Wah. Ini sih kalau misalnya saya ngaku lagi di Cina langsung pada percaya kali ya. Oke. Saya bakalan tempel ini di figura kamar saya. Kita lanjut perjalanan yuk. Ada koko-koko, ngegoyang sepeda, nggak capek kok. Ini nggak boleh disentuh guys. Kok bagi emasnya boleh nggak? Bagi jelek actingnya, maaf. Kalau saya gini-gini artinya apa? Tok tok tok. Jangan lupa nonton Speak. Wow, ini banyak banget ya. Kalau misalnya kalian mau cari oleh-oleh dari Pancoran Peak 2, mampir ke Moon Rabbit namanya guys. Bah, saya habis beli stiker. Jadi ini menandakan kalau misalnya saya pernah napak tilas di Pancoran Pantai Indah Kapuk. Ntar saya mau tempel di tumbler, di kulkas, di seluruh sudut-sudut rumah. Galeri Budaya Tionghoa Indonesia. Galeri syarat sejarah ini dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus ruang dialog. Pengunjung diajak merasakan bagaimana tradisi, nilai, dan proses akulturasi membentuk identitas bangsa. Wow, jadi di sini tuh nggak cuman foto-foto, kulineran, ada juga museum atau galeri yang ada di tengah Pancoran Peak. Jadi kalau misalnya saya melihat dan berkeliling di sini, hematnya museum ini adalah menceritakan kembali bagaimana awal sejarah etnis Tionghoa bisa masuk ke Indonesia dan terjadi akulturasi budaya, dan kita juga tidak boleh menutup mata bahwa etnis Tionghoa juga bagian dari sejarah Indonesia. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya dengan saya jalan-jalan di sini, ngerasain juga gimana vibes-nya sejarah kita terbentuk, dan kita juga jadi nggak gampang ngejudge ras yang ada di Indonesia. Remember that we are Bhinneka Tunggal Ika guys. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Soalnya ini tuh salah satu spot yang istilahnya paling gampang lah untuk dikunjungi. Apalagi kan dia kan tempatnya kan luas. Terus dia juga banyak banget kayak pameran, misalnya kayak patung-patungnya juga arsitekturnya istilahnya bagus gitu lah. Ada pagodanya, patungnya. Lalu kan juga hari ini kan les saya libur nih, dan sekolah juga semua udah selesai, jadi biar nggak bosen aja gitu. Saya ajak teman-teman saya pada kesini. Favorite spot aku personally di fountainnya atau enggak di bagian pagodanya tuh, karena dia dulu ada kayak pameran bonsai gitu, dan aku tuh orangnya tuh suka banget sama bonsai. Oke, karena sekarang lagi summer, lagi musim panas, sounds good. Musim panas sounds good, sambil membisikannya. Jadi kita akan menutup hari kita yang panjang ini dan panas ini dengan minuman yang segar dan manis kayak saya. Es tebu lemon guys. Ini saya beli 2 karena kameramen saya tuh di belakang udah haus lak-lakannya. Oke, segitu dulu speak kita hari ini. Jangan lupa terus tonton segmen ini hanya di Berita 1.